Inter Milan, sukses mengalahkan RB Salzburg dalam laga matchday ketiga Liga Champions musim ini. Bermain di Giuseppe Meazza pada Selasa malam tadi, Inter unggul lebih dulu di babak pertama berkat gol dari Alexis Sanchez di menit ke-19. Namun tim tamu kemudian membalas untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-57. Hanya berselang 7 menit kemudian, Inter kembali unggul 2-1 berkat tendangan penalti Calhanoglu setelah Fratesi dilanggar Lucas Gournadouat di kotak terlarang. Inter sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-80 lewat sontekan Lautaro Martinez. Namun sayang gol tersebut kemudian dianulir wasit karena Fratesi sebagai pemberi umpan sudah lebih dulu terjebak offside. Skor 2-1 untuk kemenangan Nerazzurri menjadi hasil akhir pertandingan ini. Kemenangan tersebut membuat Inter bertahan di posisi kedua dengan raihan poin yang sama dengan Real Sociedad yang berada di puncak klasemen sementara grup D. Sementara itu, gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu dinobatkan sebagai MVP dalam pertandingan tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa Alexis Sanchez pantas mendapatkan golnya di Liga Champions menghadapi RB Salzburg. Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah pertandingan, sang pelatih melontarkan pujian kepada pemain internasional Chili berusia 34 tahun tersebut. Seperti diketahui, Sanchez sukses memecah kebuntuan dalam pertandingan di mana 3 poin telah memberi Inter harapan besar untuk melangkah ke babak sistem gugur. Saya turut berbahagia untuk Sanchez karena dia pantas mendapatkannya berdasarkan keinginannya untuk kembali ke Inter, ungkap Inzaghi. Baik dengan atau tanpa bola, maka dia sangat penting bagi kami. Hari ini Sanchez memainkan pertandingan yang luar biasa, namun saya harus membuat pilihan antara dia atau Lautaro ketika saya memasukkan Thuram. Kemenangan ini tentu sangat penting dalam hal lolos ke babak sistem gugur mengingat kami bermain melawan tim yang bagus. Pada awalnya kami tidak memiliki jarak antar lini yang tepat, tetapi pada akhirnya kami dapat mengendalikannya dengan baik. Kami mengumpulkan 7 poin, namun ini adalah grup yang seimbang dan setiap pertandingan akan sangat penting. Selanjutnya kami siap menjalani 2 pertandingan tandang berikutnya secara beruntun, dan kami tahu bahwa di Liga Champions tidak ada laga yang mudah, tutup sang pelatih. Wingback Inter Milan, Carlos Augusto merasa senang bisa meraih kemenangan Liga Champions atas RB Salzburg dalam starter pertamanya di San Siro. Pemain internasional Brasil tersebut berbicara kepada Inter TV setelah kemenangan 2-1 di babak penyisihan grup. Augusto melakukan starter keduanya di Liga Champions melawan Salzburg malam tadi, setelah melakukan starter pertamanya saat menghadapi Real Sociedad di laga pembuka fase grup. Sang pemain tampil cukup bagus dalam membantu Inter meraih kemenangan untuk memberikan pijakan yang nyata di grup mereka dengan 7 poin setelah 3 pertandingan. Saya sangat senang mengingat ini adalah pertandingan pertama saya sebagai starter di San Siro, ungkap Augusto. Rekan satu tim dan staf pelatih banyak membantu saya, dan saya yakin tidak akan lama lagi saya pasti bisa mencetak gol. Saya berjanji akan mencetak gol tetapi saya harus bersabar. RB Salzburg adalah tim yang diperkuat banyak pemain muda yang ingin meraih prestasi tinggi, maka sangat wajar jika tim seperti itu terus melakukan tekanan di menit-menit akhir. Namun kami melakukannya dengan sangat baik, dan kami mendapatkan kemenangan yang sangat penting, tutup sang pemain. Pelatih tim nasional Turki, Vincenzo Montella percaya bahwa Hakan Calhanoglu adalah salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Berbicara kepada DAZN melalui FC Internews, Montella juga mencatat bahwa Calhanoglu masih harus memainkan peran yang lebih menyerang untuk tim nasionalnya. Sepanjang karirnya, Calhanoglu telah mengalami transisi posisi yang bergerak semakin ke dalam di lapangan. Calhanoglu lebih banyak bermain sebagai gelandang tengah sejak tiba di Milan pada musim panas 2017. Begitulah peran Calhanoglu ketika Inter mengontraknya dari rival sekota mereka dengan status bebas transfer pada tahun 2021. Namun musim lalu, Calhanoglu ditempatkan di posisi terdalam dari 3 gelandang di lini tengah. Awalnya ini lebih merupakan solusi darurat mengingat Marcelo Brozovic absen karena cedera, namun sang pemain telah berkembang pesat dalam peran tersebut.
Sedemikian rupa sehingga ia menjadi pilihan pertama di depan Brozovic. Inter menjual pemain Kroasia itu selama jendela transfer musim panas, dan hal ini sedikit banyak telah menegaskan bahwa Calhanoglu adalah pemain utama mereka di posisi regista. Montella pun memberikan pendapatnya tentang Calhanoglu. Dia telah berkembang dengan pesat setelah menemukan posisi baru bersama Inter di depan formasi 3 back. Ujar sang pelatih. Dia mungkin salah satu pemain terbaik dunia di posisinya saat ini. Di tim nasional Turki kami bermain dengan 4 back, di mana posisinya berbeda dan dia harus terbiasa dengan peran lamanya lagi. Calhanoglu tetap menjadi pemain yang memiliki kecerdasan taktis dan visi permainan yang hebat. Tutup Vincenzo Montella. Dua klub Premier League, Chelsea dan Manchester City dikabarkan sedang memantau situasi Alessandro Bastoni di Inter Milan. Menurut Calcio Mercato, Bastoni tengah diminati sejumlah klub top Eropa, termasuk The Blues dan Citizens yang sedang mengawasinya sebelum kemungkinan merekrutnya di jendela transfer mendatang. Seperti diketahui, pemain internasional Italia itu telah menjadi andalan di skuad Inter sejak tahun 2019. Secara total, ia telah mencatatkan 173 penampilan selama berseragam Inter dengan mencetak 3 gol dan 14 assist. Bastoni saat ini telah memantapkan diri sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Mengingat hal tersebut, Bastoni sebelumnya telah menarik minat dari tim-tim Premier League dan sepertinya hal yang sama akan terjadi lagi. Namun, Calcio Mercato mengklaim bahwa Inter tidak akan mempertimbangkan penjualan Bastoni. Kendala lainnya bagi para peminat adalah Bastoni baru saja memperpanjang kontrak pada musim panas lalu, yang akan berlaku hingga Juni 2028. Jika pada akhirnya Bastoni hengkang, maka Inter akan berusaha merekrut Per Schuurs dari Torino sebagai penggantinya. Inter saat ini telah mematok harga Bastoni tidak kurang dari 70 juta euro. Inter Milan memiliki pertahanan kokoh di laga tandang yang membuat mereka berbeda dengan para rival di Serie A sejauh musim ini. Menurut FC Internews, Inter juga memiliki kekuatan yang sangat mendalam, dan 2 striker yang sedang dalam performa terbaiknya. Seperti diketahui, Nerazzurri menjadi tim favorit meraih Scudetto sebelum menghadapi Sassuolo dan Bologna, namun keraguan mulai muncul setelah mereka kehilangan 5 poin menghadapi kedua tim tersebut. Akan tetapi saat melawan Torino, Inter menegaskan bahwa mereka benar-benar berada di level yang lain, setidaknya dalam beberapa hal penting. Hal pertama yang menjadi catatan adalah Inter masih belum kebobolan di laga tandang. Nerazzurri kembali mencatatkan clean sheet di laga kemarin, di mana bek Stefan De Vrij dan kiper Yann Sommer sama-sama tampil kuat untuk menjinakkan para pemain Torino. Selain itu, Inter memiliki kekuatan yang mendalam di musim ini. 11 pemain starter Inter tidak dapat menyelesaikan tugasnya di laga kemarin, namun ceritanya berbeda ketika sang pelatih melakukan pergantian pemain. Fakta bahwa Denzel Dumfries, Carlos Augusto dan Davide Frattesi tersedia sebagai pemain pengganti tentu memberi Inter kemampuan untuk menemukan solusi ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Hal ini sudah pernah terjadi dalam beberapa pertandingan sebelumnya terutama saat Inter mengalahkan Salernitana. Dan yang terakhir, Inter juga memiliki kualitas dan konsistensi dalam diri 2 penyerang utama mereka. Nerazzurri memiliki duet bomber yang sedang on fire dalam bentuk Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, yang telah mengawali musim dengan performa cemerlang. Perlu diketahui, kedua striker saat ini menjadi yang tersubur di 5 liga top Eropa dengan menghasilkan 14 gol dan 6 assist dari 9 pertandingan. Dengan demikian, ketiga hal tersebut membuat Inter berada di level yang lain di antara para rival mereka dalam persaingan perburuan gelar Serie A musim ini. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella mendapat banyak kritik atas penampilannya dalam kemenangan menghadapi Torino kemarin malam. Menurut Le Interista, yang menyoroti penampilan sang gelandang saat Nerazzurri berupaya merebut kembali puncak klasemen di pekan ke-9. Barella sejatinya merupakan salah satu pemain kunci Inter di lini tengah, yang kerap mengeluarkan energi dan kualitas untuk mengontrol penguasaan bola dan menciptakan peluang melalui struktur pertahanan lawan. Namun energi khususnya lah yang tampaknya kurang dimiliki Barella saat menghadapi Torino pada hari Sabtu.
Selain itu, Barella juga belum mencetak gol sejauh musim ini, dan tampil buruk dalam 2 laga Inter sebelum jeda internasional, terutama ketika Nerazzurri kehilangan 5 poin melawan Sassuolo dan Bologna. Saat menghadapi Torino, Barella memang ditarik keluar dikarenakan dirinya telah mendapat kartu kuning. Namun menurut pandangan Le Interista, sang gelandang sudah selayaknya diganti mengingat dirinya sama sekali tidak memberikan pengaruh yang menentukan dalam pertarungan lini tengah. Kemudian begitu Frattesi masuk ke lapangan untuk menggantikan Barella, maka Inter mulai benar-benar tampil berkuasa. Mantan pemain Sassuolo itu mampu membuat pertahanan Torino tampak kerepotan melalui penampilan individunya. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez hanya berada di belakang Serhou Guirassy dari Stuttgart dalam hal jumlah gol terbanyak di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Lautaro sedang menjalani awal musim yang sangat mengesankan bersama Inter. El Toro tidak memiliki saingan nyata dalam Capocannoniere Serie A dengan telah mencetak 11 gol yang menakjubkan hanya dalam 9 pertandingan. Selain itu, koleksi gol El Toro di Liga sejauh ini telah menempatkannya di depan hampir semua pemain top di Eropa. Striker Manchester City, Erling Haaland mengoleksi 9 gol dalam 9 pertandingan, sedangkan Harry Kane 9 gol dari 8 laga. Selain itu, ada kandidat lain yang bisa diprediksi untuk menjadi top skor liga di sepak bola Eropa. Kylian Mbappe dari PSG telah menghasilkan 8 gol sejauh ini, Robert Lewandowski dengan 5 gol dan Mohamed Salah dengan 7 gol. Sementara pemain Inggris yang telah menjadi salah satu cerita sepak bola Eropa musim ini setelah kepindahannya ke Real Madrid, Jude Bellingham masih tertinggal 3 gol dari Lautaro Martinez. Namun ada paket kejutan yang lebih besar lagi yang mengalahkan El Toro. Striker Stuttgart Serhou Guirassy telah mencetak 14 gol hanya dalam 8 pertandingan, di mana dirinya unggul 3 gol dari jumlah yang telah dicetak oleh Lautaro Martinez. Bek legendaris AC Milan, Alessandro Costacurta memuji performa luar biasa Marcus Thuram di ajang Serie A. Thuram kembali mencetak gol penting dalam kemenangan Inter atas Torino di laga pekan ke-9 Serie A pada Sabtu kemarin. Setelah bermain imbang hingga menit ke-59, gol pembuka Thuram terbukti penting karena membuat Torino mendapatkan pukulan mental setelah mampu bertahan dengan sangat baik dari serangan Inter di sepanjang babak pertama. Setelah gol tersebut, Inter kemudian membutuhkan waktu lama untuk menjaringkan gol kedua lewat Lautaro Martinez pada menit ke-67. Berkat tambahan 3 poin tersebut maka Inter untuk sementara naik ke peringkat pertama klasemen Serie A dengan mengumpulkan 22 poin. Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah pertandingan, Costacurta menganalisis kemenangan tim besutan Inzaghi dan khususnya memuji performa duet striker Lautaro dan Thuram. Saya pikir Thuram tampil fantastis di Serie A, namun dia masih harus membuktikan dirinya di Liga Champions. Ujar Costacurta seperti dilansir FC Internews. Tentu saja dia bermain dengan sangat baik saat melawan Benfica, tetapi di Serie A dia benar-benar membuat perbedaan. Semua pergerakan yang dilakukan Thuram dimanfaatkan dengan baik oleh Lautaro, oleh karena itu menurut saya mereka sangat cocok. Tutup Costacurta. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries mendapat banyak pujian atas penampilannya dari bangku cadangan saat bertandang ke Torino pada hari Sabtu. Menurut Le Interista, rating pemain untuk pertandingan tersebut di media Italia menandai bahwa Dumfries sebagai salah satu pemain Inter yang luar biasa setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Seperti diketahui, pelatih Simone Inzaghi lebih memilih memainkan Matteo Darmian dari menit pertama di sayap kanan dalam laga tersebut. Namun, Darmian kurang memberikan ancaman yang tajam sehingga membuat Inter kesulitan dalam menembus pertahanan Torino. Kemudian dengan masuknya Dumfries di babak kedua jelas menandakan adanya pergeseran pendekatan di sisi kanan. Hingga tak butuh waktu lama bagi Dumfries untuk memberikan perbedaan di lapangan dengan umpan manis kepada Marcus Thuram untuk memecah kebuntuan. Dumfries tidak sekedar mencatatkan assist pada laga tersebut, namun sang pemain juga masuk di saat yang tepat dan menampilkan performa yang gemilang. Oleh karena itu, beberapa media Italia menilai bahwa Dumfries sebagai salah satu pemain Inter yang tampil gemilang di laga kemarin.